kalau sesuatu hal yang di tempat-tempat mistis itu Ini bau apa sih? bisa kita mencoba untuk mencari tahu itu lewat tanah. Iya. Lewat tanah yang misalnya ini contoh nih, ini ada tanah di RSCM, salah lain-lain semuanya ini sengaja tim Late Night Show, tim kreatif mengambil tanah yang di daerah sana. Gini Mas Raffi, saya yang menyuruh Mas Raffi. Ya. Jadi saya dibantu sama 2 cewek cantik yang saya tugasi untuk mengambil tanah itu. Siapa? Mbak Audrey sama Mbak Caci. Mbak Audrey. Oke, jadi gini. Lagi persiapan. Saya ditemani sama Mbak Justin. Mbak Meisha. Mbak Justin ini... Ntar dulu deh, ini semilir wangi apa sih? Ya, memang seperti ini kondisinya. Ada yang nyium nggak? Wangi-wanginya? Ya, Mbak Audrey sama Mbak Caci sudah ada. Ada di... Bukan. Nggak, emang suka ada ini wangi-wangi kayak di kuburan gitu ya? Ya, gini Mbak Meisha. Bukan bau. Mbak Justin ini selain foto model, beliau saya melihat auranya cukup kuat, beliau punya inner power, beliau mampu memasukkan roh ke dalam tubuhnya dan beliau mampu melepaskannya sendiri. Mbak Justin nih, kalau yang saya lihat auranya seperti itu. Bisa memasukkan roh lain ke dalam tubuhnya Mbak Justin dan Mbak Justin pun bisa melepaskan. Itu aman sendiri. Itu? Aman. Jadi kalau karena beliau nggak punya mau keluar power. lagi? Enggak, beliau punya power yang cukup tinggi kalau saya lihat. Mungkin kemudian seperti ini Mas Raditya jelaskan sebentar. Ya. Tanah, memindahkan tanah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain sebetulnya sudah dialami oleh banyak orang. Tempo dulu orang untuk memindahkan makam misalnya, yang dibawa apanya? Tanahnya, Mas. Tanah. Betul. Nah, itu bisa katanya banyak orang sekali yang mengalami ketika membawa hanya sekedar tanah dari makam itu yang akan dipindahkan ke lokasi lain. Beliau juga merasakan berat yang bawa. Itu begitu Mbak Meisha. Walaupun udah nggak ada jenazahnya, walaupun ada jenazahnya. Jadi tanah itu memang cukup besar sekali dampaknya kalau memang kita mencoba untuk berinteraksi dengan sesuatu tempat-tempat yang gaib. Memang inilah tujuannya kita kenapa mengambil tanah-tanah dari tempat-tempat berbeda. Mbak Mijan boleh dipanggilkan Audrey sama Caci. Ya, Mbak Audrey sama Mbak Caci. Oh, Mbak Caci sama Audrey mungkin. Kita undang tepuk tangan untuk Mbak Audrey dan juga Caci. Tadi Mbak Mijan udah bilang, ya Audrey sama Caci ini yang saya suruh untuk ngambil. Jadi ambil tanah. Ngambilnya pakai sepatu atau ngambilnya pakai? Ngambilnya pakai sendok aja. Kirain yang boleh pakai sepatu. Tapi ini aman ya Mbak Mijan ya? Aman. Bener jadi ya? Nanti Mas Raffi bisa bertanya apa sih sebetulnya yang dialami sama beliau berdua itu saat mengambil tanah. Nah, cocok tuh. Nah, saya juga penasaran, sebenarnya saya masih ngerti nggak ngerti. Tapi kalau mungkin langsung kalau Mbak Mijan berkenan untuk mediumisasi semuanya, nanti saya akan langsung mediumisasi. Saya akan memilih salah satu botol, 2. Yang pertama saya akan pilih, Mas Raffi gini, kalau ada ritual pengambilan benda goib atau mustika atau batu atau keris atau apapun, itu juga bisa dengan mediasi tanah. Kita ambil tanahnya, kita ritualkan, baru nanti bisa memunculkan batunya atau kerisnya atau pusaka yang lain. Seperti itu. Saya pertama sebelum mediumisasi saya akan pilih yang Menara Saidah. Ya. Ini memang terkena angker itu. Betul. Ya? Mas Raffi boleh cek dulu apakah di sini ada benda-bendanya? Kosong. Tanah. Ke penonton mungkin? Ini saksi ya. Aduh, ini maaf nih saya injak lagi. Ini buat penonton semuanya ini hanya tanah ya, tidak ada isi apa-apa. Nggak ada. Iya benar-benar. Oke, ini tanah. Buat kamera mungkin di zoom. Ya. Saya tunjukin ya Mbak Mijan ya. Silakan. Oh memang ini lihat, kelihatan nggak? Ya. Coki boleh permisi Coki, biar kelihatan. Oke, nih ya, nggak ada apa-apa ya. Kosong tanah ya. Cuman tanah ya. Tanah. Oke. Ya. Sini, Mas Raffi. Silakan Mbak. Saya butuh nanti dari panelis Mbak Sinyo mungkin yang akan bantu saya ya.
Wah, sinyo justru yang sering kena. Saya Kan takut. cuma megang doang, Mas Raffi. Jadi gini, biar lebih real, nanti Mbak Sinyo yang megang, ini tidak ada apa-apanya, pemirsa ya. Kita akan ritualkan sebentar. Jadi nanti Mbak Sinyo tugasnya untuk memegang ini dulu, kita lanjutkan mediumisasi. Ya, Mas Raffi ya. Kira-kira mediumisasi jadi apa yang akan Ya. Akan terjadi kira-kira. Yang akan kita lakukan adalah memanggil dari salah satu tempat itu kita pilih. Nanti biar hadir ke sini. Jadi pemirsa di studio jangan sampai ngalamun. Kita akan mencoba berdiskusi, berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di tempat itu. Oke, sekali tolong Baik. ya, jangan ada yang ngelamun, sompral jangan ya. Ingat ya, sekali jangan lagi. ada yang ngelamun ya. Buat biar jelas pemirsa di rumah, kosong hanya saya isi bunga saja. Dipegang Mbak Sinyo. Gak apa-apa tuh. Nah, nggak apa-apa, masih kosong. Baik, sekarang kita akan pilih salah satu. Jeruk purut, setuju Mbak Justin? Boleh, setuju. Jeruk purut dulu ya. Ya, sekali lagi buat Anda yang ada di studio, jangan ngelamun. Mbak Justin bisa duduk di situ? Sini Mbak ya. Ya. Sekali lagi tolong ya yang ada di studio, jangan ada yang sompral ataupun Jangan kosong pikirannya. Berdoa. Jadi pemirsa, kita akan mencoba bahwa betul-betul seorang Mbak Justin itu beliau punya inner power, beliau punya kepekaan batin, beliau mampu memasukkan roh goib dan bisa memulihkan kembali atau menyembuhkan sendiri. Bisa satuin energi dulu Mbak Justin. Ya pemirsa, tiba-tiba malam-malam bisa melihat ada lalat. Iya, ada lalat dekat lilin, dekat lilin. Dekat lilin ya. Itu tuh pas banget tuh di situ. Beliau hadir tiba-tiba. mana? Ini lalat hidup. Tiba-tiba datang Oh ya. iya. Ada botol juga tuh. Ya. Ya. Saya melihat. Perhatikan. 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 Mbak Justin akan mulai mempraktekkan bagaimana memasukkan roh goib. Kita bantu doa, biar tidak ada halangan. Silakan Mbak Justin. Yes. Ya, sudah masuk. Tampaknya sudah masuk. Oke. Oke. Ya. Mbak ini kira-kira akan menyerang kita atau? Tidak, Mas Raffi. Beliau yang bisa mengendalikan. Mungkin ada yang langsung aja. Apakah bisa berbicara dengan kami? Waalaikumsalam. Oke. Kalau beliau bisa menjawab, ini adalah sosok Khodam. Apakah benar Anda yang berasal dari Jeruk Purut? Betul. Atas nama siapa? Mbah Nahi. Siapa? Mbah Nahi. Oke. Mbak Nai, saya ingin menanyakan sesuatu. Berapa lama Anda di tempat itu? Nama. Berapa ratus tahun, berapa puluh tahun, berapa juta tahun? Udah lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun nih. Terus bisa nggak menceritakan apa sebetulnya sejarah yang ada di Jeruk Purut sehingga tempat ini benar-benar menjadi urban legend? Di sana ada pastor, satu orang kepala hilang. Terus Itu dibawa di tangan. kejadiannya seperti apa dulu sampai ada pembunuhan dan pembantaian seperti itu? Dulu banyak yang jahat itu orang untuk menjahati. Jadi dulu
Ya, bisa tenang, bisa tenang. Dulu ada yang menjahati, ada sebuah tragedi pembunuhan, yang akhirnya langsung jasad itu dimanifestasikan sama jin di sekitar itu. Betul. Gitu. Baik, sudah cukup Mas Raffi? Cukup, takutnya kalau terlalu lama ada dampak-dampak yang kurang. Mbak Justin bisa hadir lagi. Mbak Justin bisa merapat lagi ke room Mbak Justin. Mbak Justin. Mbak Justin. Merapat lagi. Sembuh Mbak Justin. Merapat lagi. Merapat lagi. Oke. Oke. Sip, sip, sip. Untuk Mbak Justinnya sendiri nggak Iya, karena apa-apa. beliau agak... Gak apa-apa ya Mbak Justin ya? Nggak kasih minum mungkin. Ada minum, boleh. Ya. Ini Nggak, udah nggak apa-apa Mas ini udah Raffi. Mbak Justin Nggak apa-apa, karena beliau itu memang punya kemampuan seperti itu, bisa. Mbak Justin, sorry Mbak. Mbak Justin nggak Ngerasain apa tadi Mbak? nggak Waktu matanya merah loh Mbak. apa yang dirasain waktu? Dingin sekali. Dingin. Nih tangan aku pun nih. Nah, Oh iya dingin. Oh iya. Dingin ya. jadi Dan- beliau itu bukan cuma sekedar mediator biasa, tapi beliau memang punya kemampuan ya. Beliau punya kemampuan. Untuk dirasuki Betul, atau betul. ditempatin untuk sementara Betul, gitu ya. betul, betul. Itu memang Mbak Justin ini mempelajari sebelumnya. Mempelajari. Beliau Jadi tampaknya ada mempelajari. ilmunya, bagaimana caranya supaya bisa. Kalau dari pandangan matanya beliau ini, beliau ada salah satu unsur keturunan ya kalau menurut saya. Oke. Jadi bisa tadi kita juga melihat sendiri dengan mata dan kepala kita bahwa ini nggak apa-apa saya pegang ya. Gak apa-apa. Ini tanah ini berasal Dari TPU Jeruk. dari TPU Jeruk Purut. Jadi lewat mediasi tanah ini, Mbak Mijan memanggil mungkin jin ataupun Khodam yang atau ada penghuni di, yang ada di situ. penghuni yang ada di Jeruk Purut masuk ke jasadnya Mbak Justin. Jadi Baik, Mbak Sinyo, tadi sudah dipastikan tidak ada apa-apanya? Tidak ada. Saya akan coba untuk mengambil satu batu atau keris atau pusaka yang ada di tempat Menara Saida. Karena gini Mas Raffi, tempat itu sulit sekali untuk buat dijadikan lokasi syuting hal-hal yang horor karena tidak diizinkan, tidak dibolehkan seperti itu. Siap? Bisa minta mic, apa yang dirasakan sama Mbak Sinyo? Apa? Banget panas. Panas. Allah Akbar. Coba cek. Air, minta air, satu air. Ini boleh saya pegang ya? Ya, silakan. Astaga, ini kok ada batu tiba-tiba? Hah? Jadi Mana itu batu? bisa, ya. Serius? Ini Oh, ini iya. saya ambil nggak apa-apa? Bisa, silakan. Aduh, saya takutnya. Jangan apa Mas Raffi. Ah, Sebentar. Oke, saya ambil nggak apa-apa. Bentar Mas Raffi. Ini ada batu loh. Panas ya? Misha berani ambil mau. Aku deh. Ini tadi dipegang nggak ada loh. Tadi nggak ada Sinyo, ya? waktu pertama nggak ada apa-apa kan? Tadi kan udah dikeluarin dulu Ini kalau sebelumnya. saya pegang batunya akan kenapa-napa nggak nih? Nggak jamin nih. Sudah netral. Aduh, panas banget. Buset. Mana? Serius? Ini pegang aja ini. Hangat. Oh iya. Bisa gitu Boleh sih? dikeluarkan Mas Raffi, nggak apa-apa, keluarkan aja. Audrey atau siapa mungkin. Ini Pak Audrey. Kok segitu Hangat, sih? hangat. Enggak, ininya masuk ke dalam jarinya. Oh iya, asli. Dikeluarin aja Mas Raffi. Videonya juga panas banget. Sinyonya tolong nih mbah, dinetralin mbah. Nah tadi ya. Sini memang selalu seperti ini karena dia juga pakai. Susah amat dikeluarinnya ya, Mbak Mijan. Ya, Ah, nih, aduh. Kang. Panas ya? Ditangkap. Hangat. Oke, Kang. Ya, Batunya ini maksudnya dari dari sana. Tadi kan dicek
kita pamerkan ke penonton, botolnya tidak ada, Mbak Sinyo juga pas saat megang juga kosong kan seperti itu. Jadi pengambilan benda-benda pusaka bisa melalui mediasi tanah. Kita bawa dari tempat yang angker itu yang disinyalir ada benda pusakanya, kemudian kita pindahkan, kita ritualkan di tempat. Bisa. Wah, ini saya kembalikan lagi aja. Boleh masukkan di Mbak botol nggak Mijan. apa-apa. Saya kembalikan Mbak aja. Mijan, kayaknya udah ada yang mau masuk lagi nih, Mbak Aduh, Mijan. Terima aja, terima aja, Terima aja, Mbak Mbak Sin. Mijan. Duduk, duduk. Mbak Sin duduk. Terima aja, terima aja. Tuh. Oke, terima aja, terima aja. Padahal belum diundang kok udah mau Gak masuk. apa-apa, gak apa-apa. Oh, ada sosok wanita. Sosok Perempuan. wanita. Assalamualaikum. Dia nangis. Ini dari Jembatan Ancol. Ya, benar, Anda dari Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol dia hadir. Ini, boleh saya ambil aja? Ya. Oke. Mbak Simanis, bisa cerita sedikit? Tampaknya Anda sedih sekali. Apa ada sesuatu hal yang memang yang membuat Anda sedih seperti itu? Ya? Saya diperkosa. Jadi kisahnya diperkosa seperti itu terus. Itu kejadiannya tahun berapa ya? Di bukit, aduh, di dekat kali tetap diperkosa lagi. Disekap, diperkosa lagi. Diperkosa, disekap, diperkosa lagi. Penonton, jangan ada yang ngalamun. Saya pengen nanya boleh nggak? Boleh silakan Mas Raffi. Maaf, saat mati atau meninggalnya itu bunuh diri atau memang dibunuh sama? Oh iya. Saya diceburkan ke kali situ. Ya, diceburkan di. Jadi memang cerita legenda horor yang Simane Jebata itu memang betul adanya ya. Apa itu? Cukup belum Mas Raffi? Masih? Ya, mau nanya boleh, silakan. Itu kejadiannya berapa lama yang lalu dan jasadnya ditemukan? Ya, Tidak, lama sekali. sama sekali. Tidak ditemukan. Jasadnya nggak ditemukan. Jasadnya tidak ditemukan ternyata. Ya. Ini Jadi gini Jadi Mas itu Raffi, yang bikin penasaran, iya, ya. ketika ada jasad yang tidak ditemukan, ini adalah satu hal yang kalau boleh dibilang kesempatannya para jin-jin itu untuk menyerupai, untuk mengembari. Yang hadir ini sebetulnya sosok jinnya ya, yang menyerupai dari Simane Jembatan Ancol. Jadi Mbak, karena di sini ada tanah beberapa dari tempat-tempat yang horor, makanya mereka datang tanpa diundang juga mereka bisa datang gitu. Iya. Mbak Justin, jangan terlalu jauh. Pulih. Ini enaknya kalau kita main dengan orang yang punya kemampuan lebih, beliau bisa memasukkan, beliau bisa mengeluarkan sendiri. Minum lagi. Ini dia. Ini ada masih ada. Mbak. Ya, Aduh, pemirsa bisa sampai- lihat air matanya juga sungguhan keluar. Sampai nangis, Mbak. Pak Mijan, ini kenapa pada... Mbak, kemana Mbak? Kenapa Mbak? Hah? Mbak, ya. Kau bisa pergi nggak? Bang Iwan. Kang Iwan. Serupan deh. Ya. Ini bisa naik sini, bisa naik. Yang tenang. Tenang. Iya, tenang. Oke, kita dudukkan dulu. Dengan siapa? Anda mau berkomunikasi dengan kami? Ini dari makhluk yang di sini. Dengan siapa? Bisa komunikasi dengan kami. Dari mana?
Anda dari mana? Anda dari mana? Anda dari mana? Kayaknya marah banget Bang Mijan. Iya, tadi saya melihat. Oh, ada yang... Sudah ya. Ini karena faktor melamun mungkin, Pak. Iya. Tolong jangan ada yang Ada ngelamun. air nggak? Ada air nggak? Air, ini air yang ini. Allah Akbar. Sini. Ya Allah, ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mas boleh minum, Mas? Lemes. Boleh minum. Lemes kan? Lemes. Minum ya Mas ya. Minum. Coba dikit minum. Itu sampai pias banget itu. Iya, ini apa saya karena ini tanah-tanahnya mungkin. Bibi udah sadar nih, Bi. Ini udah bisa diajak ngobrol ya. Mas ngelamun, Mas. Apa yang dirasain tadi, Iya, Mas? Mas. Apa yang dirasakan, Mas? Pusing, lemes. Pusing. Masnya dari mana? Tadi belum makan atau? Enggak, Masnya dari mana? Dari ujung. Maksudnya enggak lokasinya, tempatnya. Oh, tempat tinggal Mas. Tempat tinggal, Mas. Tinggal di Bogor. Parung. Di Bogor. Kenapa tadi Mas? Mbak Mijan, menurut Mbak Mijan kenapa? Gara-gara ngelamun atau nggak makan? Enggak, tadi memang Belum ada. makan atau Tadi memang ada kosong? yang mau masuk kenapa saya bilang. Dan dia mencari tempat. Iya. Kenapa yang dipilih Mas ini? Beliau ini ya karena mungkin agak sedikit ngelamun ya. Kemudian mengikuti irama kita. Irama. Tapi ya, irama Maksudnya irama? nuansa kitanya. Oh, terbawa. Betul. Tapi insya Allah nggak apa-apa, hanya lemas saja mungkin. Kita bawa tempat duduk aja. Oke, iya sambil di tolong Kang Iwan ya nanti yang nentukan ya Kang Iwan ya. sambil Itu buat yang ada di rumah untuk semua pencinta late night show dan juga yang lagi nonton hari ini, kalau memang Anda punya cerita-cerita tentang horor, Iya. cerita yang ada di ibu kota ataupun ada dimanapun, bisa langsung kirim Twitter di @latenights_ttv. Ya. Mau kirim foto juga bisa, tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang memang konon katanya ada sesuatu Horor. yang gaib atau horor. Iya, Ya. dan untuk yang mau nonton juga bisa langsung ke tiketing@transtv.co.id atau SMS ke 0819 08199976. Dan juga kita membuka line telepon bila Iya. mana memang takutnya Anda yang di rumah masih kurang percaya. Ini benar-benar kita real, ini benar-benar sama Bukan sekali rekayasa. bukan rekayasa. Yang di rumah juga boleh langsung telepon untuk Anda sendiri yang di rumah bisa langsung memilih botol yang mana yang ingin coba untuk dipanggil sama Mbak Mijan, Hodam ataupun jin yang ada di asalnya. Mungkin ada rel kereta api Bintaro. Semuanya ini ada terowongan Casablanca, Fathahillah, Mall Klender, RSCM. Kalau Menara Saida sama Jembatan Ancol tadi sudah ya? Iya, teleponnya ke 021 788 38832. Oke, ini kita sambil istirahat dulu mungkinnya kita. Mbak Mijan juga mungkin butuh waktu untuk. Oke, setelah yang satu ini kembali lagi di Late Night Show.